Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang poin-poin penting mata kuliah filsafat ilmu. Sebelum kita lanjut, sebelumnya perkenalkan nama saya Badrul Ghani Harahap, mahasiswa IAIN Kerinci, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2510 2010 49. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang positivisme. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang sah atau yang valid dan benar adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dan didasarkan fakta-fakta empiris yang dapat kita amati. Metodenya yaitu positivisme. Pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah, pengamatan empiris, penalaran yang logis, dan data yang dapat diukur. Tujuannya yaitu menciptakan ilmu yang objektif dan netral. Dan selanjutnya hukumnya ada hukum 3 tahap, yaitu tahap teologis, metafisik, dan positif. Tahap teologis yaitu manusia menjelaskan fenomena alam dan kehidupan sebagai hasil kekuatan spiritual seperti dewa dan roh. Selanjutnya tahap metafisik yaitu pemikiran mulai beralih dari penjelasan supranatural ke konsep-konsep abstrak atau esensi non fisik seperti hukum alam atau kekuatan alam. Selanjutnya tahap positif yaitu pengetahuan dicari dan dibuktikan melalui observasi. Dan prinsip dasarnya ada ontologi, epistemologi, metodologi, dan fenomenologisme. Fenomenologisme yaitu suatu dampak atau gejala logos atau secara etimologinya. Fenomenologisme atau fenomenologi ini adalah suatu aliran filsafat dan juga sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada studi tentang fenomena. Contohnya dalam kehidupan kita seperti pengalaman minum kopi. Fakta objektifnya yaitu secangkir kopi dengan kadar kafein dan suhu tertentu. Pengalaman fenomenologisnya, bagi seorang penggemar kopi sejati atau penikmat kopi, kopi itu menampakkan diri sebagai ritual pagi yang sangat menyegarkan, yang memberi semangat dan kehangatan. Akan tetapi bagi seorang yang sedang cemas atau sensitif terhadap kafein, kopi itu akan menampakkan diri sebagai pemicu detak jantung atau gelisah, dan mudah sekali cemas, bahkan susah tidur. Intinya nilai kopi tersebut bukan pada komposisi ilmiahnya atau objektif, melainkan kesadaran dan makna yang melekat saat dikonsumsi atau subjektif. Contoh lainnya yaitu tentang pengalaman waktu. Fakta objektifnya waktu berlalu 15 menit. Pengalaman fenomenologisnya saat kita menunggu telepon dari hasil wawancara kerja. 15 menit itu akan terasa sangat lama. Sedangkan saat kita berbincang seru dengan teman, maka 15 menit tadi akan terasa sangat cepat. Itu tentang pembahasan positivisme tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hermeneutika. Hermeneutika secara etimologi, hermeneutika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu
hermeneuein, yang artinya menafsirkan, menerjemahkan, atau menyampaikan pesan. Hermeneutika ini adalah ilmu seni interpretasi atau penafsiran. Prinsipnya yaitu kaidah dasar yang mengatur proses pemahaman dan penafsiran makna terhadap suatu objek. Nah, tokoh pengembangnya pada periode klasik dan metodologi dengan otoritas membangun hermeneutika sebagai metode yang sistematis. Tokohnya ada Friedrich Daniel Ernst dan Schiller, Metzger dan William Dete. Mohon maaf kurang fasih. Selanjutnya periode filosofis dan ontologis dengan otoritas membawa hermeneutika ke tingkat ontologis. Nah, tokohnya ini ada Martin Heidegger dan Hans Georg Gadamer. Selanjutnya pada periode fenomenologisme dan kritis otoritasnya yang menghubungkan wawasan hermeneutika, filsafat dengan analisis, krisis dan kultural. Tokoh pengembangnya ada Paul Ricoeur dan Jürgen Habermas. Nah, contohnya memahami aturan dan kebijakan di kantor maupun di sekolah maupun di lingkungan RT atau RW. Nah, hermeneutika ini saat kita mencoba memahami suatu peraturan pada situasi, contohnya ada peraturan baru di kantor yaitu karyawan harus berpenampilan rapi. Nah, proses hermeneutikanya menjadi pertanyaan bagi kita. Apa makna rapi tadi? Apakah harus memakai jas? Konteksnya atau konteks lingkaran hermeneutiknya, kita melihat bagaimana atasan kita berpakaian. Nah, pemahamannya kita menafsirkan rapi sesuai dengan budaya di perusahaan tersebut. Nah, tindakan kita menyesuaikan pakaian kita agar sesuai dengan makna konseptual dari rapi di lingkungan kerja kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konstruktivisme, yaitu berasal dari kata konstruk atau membangun. Nah, ini adalah sebuah teori filosofis dan psikologi yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara pasif, melainkan dibangun secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman. Nah, tokoh pengembangnya di sini ada dua, yaitu Jean Piaget atau kognitif, yang kedua Lev Vygotsky atau sosial, yaitu manusia menciptakan ide, terus dikembangkan, terus menjadi kenyataan, selanjutnya masyarakat menerima sebagai kebenaran. Nah, contohnya konsep uang negara, kecantikan norma. Nah, selanjutnya paradigma dalam penelitian ilmiah, yaitu fokus pada makna subjektif, melakukan wawancara mendalam, observasi, analisis, realitis. Nah, adapun kelebihannya yaitu menekankan pemahaman mendalam, menghargai konteks dan pengalaman, fleksibel dan realistis dalam pembelajaran, seterusnya mendorong kreativitas dan berpikir kritis. Nah, ada juga kekurangannya yaitu makna sangat objektif. Nah, proses penelitian memakan waktu yang lama dan bergantung pada kualitas. Contohnya pada saat kita pertama belajar memasak, yang pertama itu kita mencoba lalu memperbaiki seterusnya. Contoh lain, saat kita belajar bahasa, yaitu bahasa bukan dari hafalan akan tetapi dari interaksi kita. Selanjutnya kritisme, yaitu aliran filsafat dikembangkan oleh Immanuel Kant, yaitu untuk mengkritik
menilai, membatasi kemampuan akal manusia. Tujuannya adalah mendamaikan dua aliran besar tentang rasionalisme, yaitu pengetahuan berasal dari akal, dan empirisme, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertanyaan dasar Kant, yaitu diantaranya apa yang dapat saya ketahui, yaitu kritik atas moral. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan, yaitu kritik atas rasio praktis atau moralitas. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang boleh saya harapkan, yaitu kritik atas rasio data pertimbangan. Selanjutnya, peranan kritisme dalam berbagai bidang, yaitu epistemologi, membedakan fenomena dan noumena. Etika menjadi dasar etika kewajiban. Selanjutnya, estetika menjelaskan bagaimana penilaian keindahan bersifat subjektif. Nah, adapun kelebihannya yaitu menghubungkan rasionalisme dan empirisme, memberi dasar kokoh bagi ilmu pengetahuan, membatasi metafisika, dan kekurangannya sulit diaplikasikan dalam sains modern, dan memberi metafisika terlalu ketat. Contohnya yaitu tidak boleh berbohong mesti demi kebaikan, karena kebohongan tidak bisa dijadikan hukum universal. Contoh lain yaitu mematuhi lampu merah, karena aturan tersebut berlaku untuk semua. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kenapa kita harus mempelajari filsafat ilmu dalam bidang fisika. Nah, mempelajari filsafat ilmu dalam bidang fisika sangat penting karena keduanya memiliki hubungan yang saling menguatkan, baik dari segi dasar berpikir atau metode maupun makna ilmu itu tersendiri. Berikut penjelasannya secara sistematis, secara singkat, yaitu yang pertama, filsafat ilmu memberi dasar epistemologis fisika, yaitu fisika tidak hanya berbicara tentang apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Terus filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan seperti bagaimana ilmiah dalam fisika ditentukan. Nah, apa perbedaan antara teori hukum dan hipotesis fisika? Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh mana eksperimen dapat membuktikan kebenaran teori. Nah, dengan ini fisikawan memahami batas dan kebasahan pengetahuan fisika dan membantu memahami metode ilmiah dalam fisika. Maka fisika sangat bergantung pada metode ilmiah atau observasi, eksperimen, dan verifikasi. Dan filsafat ilmu mengkaji tentang logika di balik eksperimen, validitas, pengukuran dan interpretasi data, peran asumsi dan model matematika. Nah, hal ini membuat ilmuwan fisika lebih kritis dan teliti dalam melakukan penelitian dan menjelaskan hakikat tujuan fisika atau ontologis. Nah, filsafat ilmu mempertanyakan hakikat realitas yang mempelajari fisika. Pertanyaannya, apakah partikel subatom itu benar-benar ada atau hanya model matematis? Apakah hukum alam bersifat mutlak atau relatif? Nah, pertanyaan ini membantu fisika tidak terjebak pada perhitungan teknis semata, tetapi juga memahami makna realitas alam. Selanjutnya, mengembangkan
sikap kritis dan inovatif. Yang seterusnya yaitu menjembatani fisika dengan nilai etika. Fisika modern berdampak besar pada kehidupan manusia atau energi nuklir, teknologi senjata, dan lain-lain. Filsafat ilmu ini membantu menimbang dampak moral dan sosial dari penerapan fisika dan mengarahkan ilmu agar bermanfaat bagi kemanusiaan. Seterusnya, membentuk ilmuwan yang berwawasan luas. Dengan filsafat ilmu, fisikawan tidak hanya menjadi ahli teknis, tetapi juga memahami sejarah perkembangan ilmunya dan mampu berdialog dengan disiplin dengan ilmu lain. Seterusnya, memiliki tanggung jawab intelektual dan sosial. Dari pembahasan yang tadi, maka dapat kita simpulkan yaitu kita perlu mempelajari filsafat ilmu dalam fisika karena filsafat ilmu memberi dasar berpikir yang kuat dan mempertajam metode ilmiah. Seterusnya, menjelaskan hakikat dan tujuan ilmu fisika dan mendorong inovasi dan tanggung jawab moral. Nah, dengan demikian fisika tidak hanya menjadi ilmu hitung dan eksperimen, tetapi juga ilmu yang bermakna kritis dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Oke, mungkin sekian pembahasan tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.